Ya, selanjutnya, halo teman-teman. Pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bridge atau layer 2 connection. Koneksi bridge terjadi bila semua interface saling terhubung secara layer 2 atau MAC layer. Pada koneksi bridge, semua host yang terhubung menggunakan IP subnet yang sama, tidak bisa menggunakan IP subnet yang berbeda. Interface bridge adalah interface virtual, dapat dibuat sebanyak yang diinginkan. Bridge menghubungkan interface yang seharusnya layer 3 menjadi layer 2. Konsep pembuatan bridge adalah membuat sebuah bridge, memasukkan interface fisik ke dalam bridge sebagai portnya. Nah, berikut adalah tata cara atau step by step untuk membuat bridge, yaitu masuk pada menu bridge. Pada saat keluar jendela baru, klik tanda tambah warna merah, akan keluar muncul jendela baru. Pada menu tab general, kita isikan nama sesuai yang kita inginkan. Di sini contohnya menggunakan bridge 1. Nah, untuk menambahkan port bridge pada menu bridge tadi, kita berpindah pada menu port. Nah, ketika kita klik menu port, itu akan muncul jendela baru dengan judul New Bridge Port. Nah, pada tab general itu terdapat dua menu interface dan bridge. Interface fisik itu mengarah pada port atau Ethernet berapa yang akan kita gunakan. Dalam contoh ini kita akan menggunakan Ethernet 1, dan bridge-nya yang sudah kita buat tadi dengan nama bridge 1. Nah, bridge port ini contoh kasus yang di sini ETH1 dan WLAN 1 terhubung secara langsung melalui bridge. Ethernet 2 dan Ethernet 3 terhubung secara langsung melalui bridge 2. Ethernet 2 dan Ethernet 1 tidak ada hubungan karena berada pada bridge yang berbeda. Di sini jelas terdapat status interface, yaitu Ethernet 1 dan WLAN 1 itu pada bridge 1, dan ETH2 Ethernet 2 dan Ethernet 3 pada bridge 2. Nah, ini untuk bisa teman-teman coba di rumah masing-masing untuk testing atau sekedar berlatih. Ganti semua IP lokal laptop dan router ETH1 Anda menjadi network 192.168 segmen terserah teman-teman, .0 dan subnet 24. Ini untuk labnya selanjutnya. Nah, untuk teori selanjutnya kita akan memasuki pada wireless bridge. Ethernet dapat di bridge dengan baik. Wireless access point atau mode AP bridge atau mode bridge juga dapat di bridge. Wireless client yang menggunakan mode station tidak dapat di bridge karena limitasi protokol 802.11. Ada beberapa cara untuk membridge wireless client, yaitu dengan mode station pseudo bridge. Ini adalah emulator pseudo interface pada WLAN, sistem WDS, Wireless Distribution System. Station pseudo bridge adalah emulator pseudo interface yang dapat di bridge. Pseudo bridge menggunakan MACnet, yaitu translasi MAC
address untuk setiap traffic yang lewat. Semua paket yang lewat akan diperiksa dan akan dibuat tabel konversi IP dan MAC address seperti ARP. Semua paket akan dikirim ke access point dengan MAC address dari pseudo interface dan MAC address. Dari paket yang diterima dari AP akan ditranslasikan ke MAC address sebenarnya berdasarkan tabel. Nah, untuk kelemahan metode pseudo bridge, yaitu semua isi di tabel translasi merupakan single entry untuk semua paket non IP atau paket layer 2. Host yang lebih dari satu host yang merupakan protokol non IP di bawah interface pseudo bridge tidak bisa bergantung pada tabel ini. Contohnya PPPoE. IPv6 tidak dapat lewat pada interface pseudo bridge seperti ilustrasi pada gambar di bawah ini, yaitu PPPoE client dengan MAC address sekian, lalu dia terkoneksi dengan Ethernet 1 pada MikroTik atau router device yang sebelah kiri. Pada router atau device sebelah kiri itu menggunakan pseudo bridge dengan MAC yang di bawahnya. Lalu pada device sebelah kanan, MikroTik atau router OS menggunakan AP plus PPPoE server dengan PPPoE client established, MAC ID-nya sekian. Itu tidak akan bisa saling berkomunikasi antara kedua device MikroTik kiri dan kanan, sehingga bila terdapat user pada MikroTik sebelah kanan juga tidak akan bisa berkomunikasi pada user yang ada di MikroTik sebelah kiri. Untuk station pseudo bridge clone memanfaatkan sistem yang sama dengan pseudo bridge MACnet, namun MAC address yang digunakan adalah MAC address dari klien, bukan MAC address dari interface. Nah, dari kliennya ini yang digunakan. Nah, ini untuk labnya bisa teman-teman coba dan nanti bisa kita diskusikan bersama di dalam kolom komentar mengenai wireless pseudo bridge. Seperti pertama, putuskan koneksi Ethernet ETH2 terlebih dahulu, lalu hubungkan WLAN 2 dengan mode AP dan station pseudo bridge antara device yang sebelah kiri dan pada device yang sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya bisa juga teman-teman coba untuk memasukkan WLAN 2 ke dalam bridge. Pastikan antar laptop masih bisa saling ping. Jadi dari klien MikroTik yang sebelah kiri dengan IP lokal segmen terserah .1/24 dengan user pada device MikroTik sebelah kanan menggunakan IP lokal segmen AB dengan IP 10, itu harus masih bisa saling ping. Nah, ini wireless bridge. Sejak V5 MikroTik menyediakan protokol khusus untuk membridge station, yaitu dengan mode station bridge. Station bridge adalah proprietary MikroTik dan hanya dapat berjalan untuk koneksi ke AP atau access point MikroTik saja. Harus versi 5 atau di atasnya. Bila di bawahnya kemungkinan besar tidak akan bisa menggunakan wireless bridge. Karena kita semua juga tahu bahwa MikroTik mempunyai brand tersendiri, mempunyai device untuk access point tersendiri dan mereka mengakomodir itu. Jadi dalam satu ekosistem mereka terdapat router OS atau MikroTik dan terdapat juga access point MikroTik. Nah, itu bisa lebih mudah untuk kita setting bila dalam satu
ekosistem. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan pada part 2. Terima kasih.